Pagi itu, suasana di TK Mentari Bangsa, yang terletak di tengah pemukiman padat di daerah Tangerang, tampak seperti biasa, ramai, ceria, penuh tawa anak-anak. Hari Senin yang baru dimulai, dan suara canda tawa anak-anak sudah bergema dari halaman sekolah. Bu Rini, wali kelas kelompok B1, sedang sibuk memeriksa kehadiran sambil menyiapkan aktivitas pagi. Semuanya berjalan seperti biasa, sampai matanya tertuju pada sudut kelas. Seorang gadis kecil bernama Ayu, berusia 5 tahun, berdiri diam. Tidak tersenyum, tidak bergabung dengan teman-temannya. Sejak awal tahun ajaran, Ayu dikenal sebagai anak yang baik, tenang, dan cukup ramah. Tidak menonjol, tidak merepotkan, tapi juga tidak pernah menunjukkan sikap seperti ini. Bu Rini awalnya mengira Ayu mungkin sedang tidak enak badan. Anak-anak memang begitu, suasana hati mereka bisa berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Ia pun melanjutkan kegiatan kelas seperti biasa, memulai sesi permainan lingkaran. Namun, ketika giliran bercerita dimulai dan semua anak duduk di atas karpet mendengarkan, Ayu tetap tidak bergerak. Tatapannya kosong, tubuhnya seperti terlepas dari dunia sekitarnya. Bu Rini memanggil nama Ayu dengan lembut, tapi tidak ada respons. Ketika ia mendekat, Ayu hanya menundukkan kepala perlahan, lalu berkata lirih, nyaris tak terdengar, "Sakit?" Rini bertanya lagi, lebih hati-hati. Ayu hanya menunjuk ke perut bagian bawah, lalu dia membisu. Diam yang menyesakan, yang lebih tajam dari kata-kata apapun. Saat Rini hendak bertanya lebih lanjut, Ayu berbisik satu kalimat yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Kata ayah, "Jangan bilang siapa-siapa." Kalimat sederhana itu terasa seperti batu yang menghantam keras dada Rini. Ia menatap mata Ayu, di sana ada ketakutan yang bukan milik anak-anak seusianya. Sejak hari itu, segalanya berubah. Sepanjang pagi, Rini tak bisa berhenti memperhatikan Ayu. Gadis kecil itu tidak menangis, tidak ribut, tapi juga tidak ikut serta dalam kegiatan apapun. Saat teman-temannya bermain puzzle, Ayu duduk terpaku. Saat ada sesi menyanyi, Ayu menyendiri di pojok kelas. Ia terus memeluk boneka kecil dari pagi hingga waktu istirahat siang. Tak dilepas, tak digoyangkan. Rini merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia sudah 10 tahun menjadi guru TK. Ia pernah melihat anak-anak rewel karena demam, berselisih karena rebutan mainan, menangis karena rindu ibu. Tapi belum pernah ada anak yang bicara seperti Ayu. Datar, tenang, tapi penuh ketakutan tersembunyi. Pukul 11 siang, Rini membawa Ayu ke ruang istirahat guru. Sebuah ruang kecil, cukup sunyi agar Ayu merasa aman. Pelan-pelan, Rini mencoba menggali lagi. Ayu tidak banyak bicara. Hanya mengulang apa yang dia katakan sebelumnya. Sakit? Dan, ayah bilang jangan cerita. Tapi kali ini, Ayu menambahkan sesuatu. Ayah bikin aku sakit. Tidak ada penjelasan, tidak ada detail. Hanya 6 kata. Tapi 6 kata itu seperti jurang yang tak berdasar. Rini tercekat. Di pikirannya muncul bayangan wajah pria yang selama ini mengantar Ayu ke sekolah. Sopan, ramah, bahkan sering membawa kue untuk para guru. Pernah bertanya tentang perkembangan belajar Ayu. Tak ada yang mencurigakan dari luar. Tapi tatapan Ayu, tatapan itu tak bisa dibohongi. Siang itu, Rini tidak bisa konsentrasi. Ia tahu, kalau dia tidak bertindak sekarang, bisa jadi esok sudah terlambat. Maka, ketika jam pulang tiba dan anak-anak mulai dijemput, Rini melangkah cepat ke ruang kepala sekolah. Setiap langkah menuju sana terasa berat, penuh keraguan, penuh tanggung jawab yang menekan. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ia hanya bisa mengatakan satu kalimat. "Bulia, saya rasa ada yang tidak beres dengan Ayu." Mata Bulia, kepala sekolah, langsung berubah. Ia menaruh cangkir teh dan mengangguk pelan. Saat itu juga, mereka tahu, tak ada jalan kembali. Bulia mendengarkan cerita Rini dengan seksama. Setiap detail tentang Ayu, dari pagi sampai siang, dari raut wajah hingga bisikan lirih, membuat suasana di ruangan semakin tegang. Kalimat seperti, "Ayah bikin aku sakit," tidak bisa dianggap sebagai salah paham biasa. Itu tanda bahaya. Bulia meminta Rini terus mengamati Ayu hingga akhir hari dan mencatat semua perilaku yang terlihat. Mereka sepakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Tapi satu hal jelas, mereka tak bisa diam. Sore itu, Rini kembali ke kelas. Anak-anak sedang bersiap untuk kegiatan terakhir sebelum pulang. Ayu masih sama.
Tidak tersenyum, tidak bermain, tidak menggambar. Semua reaksi Ayu Rini catat, ekspresi, gestur, dan sikap. Lalu Rini mulai mengingat-ingat hari-hari sebelumnya. Ayu sering izin tidak masuk tanpa alasan. Kadang datang terlambat, kadang tanpa membawa tas. Pernah satu kali Ayu menolak ganti baju olahraga, bilang pelan, aku nggak suka. Waktu itu Rini pikir Ayu hanya sedang manja. Tapi sekarang, potongan-potongan itu mulai menyatu. Dan gambaran yang terbentuk, sungguh menakutkan. Ayu bukan tipe anak yang suka mengarang. Rini tahu itu. Ayu pernah terlihat merawat temannya yang sakit, pernah rela berbagi makanan. Ayu adalah anak yang peka. Dan karena itu, kata-kata Ayu tidak bisa dianggap angin lalu. Menjelang jam pulang, Rini kembali menatap Ayu. Gadis kecil itu duduk meringkuk di sudut ruangan, menatap jendela. Boneka kecil masih dalam pelukan, seperti perisai antara dirinya dan dunia. Dan Rini tahu, ia tidak bisa mengabaikan lagi. Pukul 5 sore, satu persatu anak mulai dijemput. Ayu masih duduk diam di pojok kelas, tatapannya kosong seperti tak terhubung dengan dunia sekitar. Rini tak tahan lagi. Ia mendekati kepala sekolah, Bu Lia, yang masih berada di ruangannya. Kali ini, ia tidak hanya datang membawa kekhawatiran, ia datang membawa keyakinan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Bu Lia, dengan wajah tenang tapi tegas, mendengarkan semuanya sekali lagi. Tidak menyela, tidak menunjukkan emosi. Tapi setiap kalimat yang diucapkan Rini, menambah beban yang tidak terlihat di udara. Bu Lia, ucap Rini pelan, saya rasa ini tidak bisa kita anggap angin lalu. Bu Lia mengangguk. Ia meminta Rini menuliskan semua pengamatan hari itu dalam laporan detail, termasuk kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Ayu. Kita tidak bisa membuat tuduhan sembarangan, ucap Bu Lia perlahan, tapi kita juga tidak boleh diam. Keesokan paginya, sebelum lonceng masuk sekolah berbunyi, Rini sudah tiba lebih awal. Ia membawa laporan lengkap, setiap catatan perilaku Ayu selama 24 jam terakhir. Bu Lia membaca satu persatu kalimat itu dengan mata yang semakin berat. Kemudian, tanpa berkata banyak, ia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Ini darurat, saya butuh bantuan segera, katanya. Di ujung telepon sana, orang yang dihubungi adalah Ibu Melati, psikolog anak yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Daerah. Melati adalah sosok berpengalaman. Ia pernah menangani banyak kasus anak dengan trauma, pelecehan, maupun tekanan psikologis. Siang itu juga, ia hadir di TK Mentari Bangsa. Tapi ia tidak langsung bicara. Ia hanya duduk di dalam kelas Ayu sebagai tamu pengamat. Ia tersenyum ramah, berbincang ringan dengan beberapa anak, tapi tatapannya sesekali menyapu ke arah Ayu. Selama hampir 1 jam, Melati mengamati dengan cermat. Ayu tetap pada pola yang sama, menyendiri, tidak tertawa, tidak menjawab sapaan, dan terus memeluk bonekanya. Setelah jam bermain berakhir, Melati meminta waktu bicara pribadi dengan Bu Lia dan Bu Rini. Mereka bertiga masuk ke ruang kepala sekolah, menutup pintu rapat-rapat. Dari yang saya lihat, ucap Melati tanpa basa-basi, Ayu menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis. Bu Rini menelan ludah. Kalimat itu bukan hal yang mudah untuk dicerna. Kalimat seperti, ayah bikin aku sakit, tidak boleh dianggap sebagai kebingungan biasa, lanjut Melati. Itu bisa jadi penanda dari luka, baik secara fisik maupun emosional. Kita harus segera ambil langkah. Melati mengusulkan 2 tindakan langsung. 1. Ayu harus dibawa ke rumah sakit anak untuk pemeriksaan medis lengkap. 2. Harus ada komunikasi langsung dengan ibunya, tanpa sepengetahuan sang ayah, untuk mengetahui lebih jauh kondisi rumah tangga. Jangan beritahu ayahnya dulu, tegas Melati. Kalau memang ada sesuatu, kita tidak boleh memberi dia waktu untuk menghilangkan jejak. Rini dan Lia saling berpandangan. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Mereka harus bergerak. Siang itu, Bu Lia menelepon ibu dari Ayu, ibu muda bernama Ibu Ulan. Seorang buruh garmen yang bekerja di shift malam di kawasan industri. Nada suara Bu Lia di telepon cukup untuk membuat Ulan merasa bahwa ada sesuatu yang serius terjadi. Ia berjanji datang ke sekolah begitu jam kerja selesai. Sementara itu, Rini mengumpulkan dokumen terkait Ayu, rapor, hasil observasi, dan catatan keseharian. Semua dipersiapkan rapi, seperti hendak menghadapi ujian terberat dalam hidup. Pukul 5:30 sore, Ibu Ulan tiba di sekolah. Wajahnya lelah,
mata sayu, tapi ada kekhawatiran yang terlihat jelas. Ia masuk ke ruang kepala sekolah, di mana Bu Lia, Bu Rini, dan Ibu Melati sudah menunggunya. Tak ada basa-basi. Bu Lia membuka percakapan dengan menceritakan sikap Ayu yang tidak biasa belakangan ini. Bu Rini melanjutkan dengan kisah tentang pagi sebelumnya, tentang tatapan Ayu, dan tentang kalimat, "Ayah bikin aku sakit." Wulan terdiam. Wajahnya langsung memucat. Ia tidak langsung menyangkal, tidak membantah, tidak marah. Ia hanya terduduk, memejamkan mata, seakan mencoba memutar ulang seluruh kejadian dalam ingatannya. Apa ini hanya salah paham? Ucap Wulan pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Atau aku selama ini terlalu sibuk dan gak lihat apa-apa? Melati menimpali, kita tidak akan menyimpulkan sekarang. Tapi malam ini, Ayu harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tanpa sepengetahuan suami ibu. Perjalanan menuju rumah sakit dilakukan malam itu juga. Di dalam mobil, suasana sangat sunyi. Ayu duduk di antara Bu Rini dan ibunya, menatap jendela tanpa kata. Sesekali Bu Rini mencoba mengajak bicara, tapi Ayu hanya mengangguk atau diam. Di rumah sakit anak, prosedur dijalankan sesuai protokol. Surat pengantar dari sekolah diserahkan, dan Ayu segera mendapat giliran untuk diperiksa secara privat oleh dokter anak dan perawat perempuan. Sementara itu, Melati menghubungi Dinas Pendidikan dan pihak konselor terkait, melaporkan perkembangan situasi. Semua dilakukan hati-hati, diam-diam. Tak ada yang ingin memperburuk trauma, terutama jika kemungkinan terburuk itu ternyata benar adanya. Di luar ruang pemeriksaan, Wulan duduk menunduk, jari-jari tangannya saling menggenggam erat. Bu Rini duduk di samping, memegang lengan Wulan dengan pelan. Kalau memang ada yang salah, gumam Wulan, aku harus tahu. Aku harus bertanggung jawab. Tak lama, seorang perawat keluar dari ruangan. Ia meminta Wulan dan Rini menunggu di luar. Pemeriksaan dilanjutkan secara tertutup. Waktu terasa seperti berhenti. Wulan mulai mengingat kembali. Malam-malam ia pulang kerja dan Ayu sudah tidur. Suaminya yang masih terjaga, kadang-kadang matanya menghindar saat ia bertanya. Pagi-pagi ketika ia pergi, sang suami yang mengantar Ayu ke sekolah, lalu menghilang entah kemana. Ia mulai mengingat suara Ayu menangis malam-malam yang ia anggap hanya mimpi buruk. Semua potongan itu kini terasa nyata. Aku ini ibu macam apa? Bisiknya lirih. Kalau memang ini terjadi, di mana aku selama ini? Rini tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Wulan lebih erat. Dan saat pintu ruang periksa terbuka, ketiganya bersiap menghadapi apapun hasil yang akan keluar. Pintu ruang periksa terbuka perlahan. Seorang dokter perempuan muda keluar, wajahnya tenang tapi serius. Ibu Wulan langsung berdiri. Tangannya gemetar. Bu Rini menahan napas. Melati mendekat dengan langkah tenang. Saat ini, kami belum bisa memberikan kesimpulan langsung, ucap dokter. Kami perlu waktu untuk menyelesaikan pencatatan hasil observasi. Tapi sebentar lagi akan kami undang masuk untuk menjelaskan. Kalimat itu membuat waktu terasa beku. Di ruang tunggu, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Semuanya menunggu. Cemas. Takut. Dan berharap semua ini hanya kesalahpahaman besar. Beberapa menit kemudian, dokter memanggil mereka masuk. Wulan duduk dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya Bu Rini, dan Melati yang memegang pulpen serta buku catatan kecil. Dokter membuka pembicaraan dengan nada profesional. Secara medis, kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Namun, Ayu mengalami infeksi saluran kemih yang cukup parah. Itu menjelaskan kenapa dia merasa sakit, terutama saat duduk atau buang air kecil. Ruang itu hening. Wulan menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Campuran antara rasa lega, rasa bersalah, dan sedih menghantam bersamaan. Ia menangis bukan karena Ayu tidak disakiti secara fisik, tetapi karena anaknya sudah kesakitan selama berminggu-minggu tanpa ia sadari. Dokter melanjutkan, penyebabnya bisa karena kurang menjaga kebersihan, menahan buang air kecil terlalu lama, atau trauma ringan yang tak ditangani. Sayangnya, Ayu tidak bisa menjelaskan rasa sakitnya secara akurat karena usianya masih kecil. Melati menambahkan, anak-anak sering mencampur adukan rasa sakit dan ketakutan. Kalimat, "Ayah bikin aku sakit," mungkin berasal dari ketakutan Ayu karena rasa sakit yang tidak dimengerti. Tapi sebelum mereka bisa bernapas lega, ada satu kabar lain.
Saat kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kata Melati, kami diminta menginformasikan bahwa ayah Ayu, Pak Ardi, akan dipanggil ke rumah sakit malam ini juga. Wulan terkejut. Kenapa harus malam ini? Apa dia tahu semua ini? Kami tidak memberi detail, jawab Melati tenang. Kami hanya bilang bahwa Ayu sedang diperiksa dan dia perlu datang. Dan tepat pukul 22.13 malam, ponsel Bu Rini bergetar. Di layar muncul nama, Ardi, ayah Ayu. Dengan suara pelan dan tegas, Rini menjawab, Pak Ardi, tolong segera ke Rumah Sakit Anak Harapan. Ayu sedang diperiksa. Ada beberapa hal penting yang harus kita bicarakan. Tak ada pertanyaan. Tak ada penolakan. Hanya suara lirih, baik, Bu. Tapi di ujung telepon sana, Ardi tidak tenang. Di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran Jakarta, Ardi berdiri terpaku memegang ponsel. Ia baru saja selesai menonton acara TV saat telepon itu datang. Wajahnya langsung berubah. Dingin. Pucat. Kenapa mendadak sekolah menelepon malam-malam? Kenapa di rumah sakit? Dan kenapa terdengar sangat serius? Ia mengganti baju, mengunci pintu rumah, dan keluar tanpa sepatah kata pun. Langkahnya cepat, gelisah, tapi tidak panik. Namun, dalam dadanya, badai sudah menggulung. Setiap putaran roda motor seolah menggiringnya mendekat ke sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya karena Ayu, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah ia sembunyikan terlalu lama. Ketika tiba di rumah sakit, Ardi melihat dua wanita berdiri di lorong. Bu Rini dan Melati. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Di pojok ruangan, ada dua petugas kepolisian. Salah satunya sedang berbicara dengan Bu Lia, yang ternyata juga telah dipanggil ke rumah sakit. Wajah Ardi langsung berubah. Ia menghentikan langkah. Matanya mengarah ke seragam polisi. Jantungnya seperti meledak. Ia melihat ke arah Rini, tatapannya penuh pertanyaan. Namun, yang menyambutnya hanya keheningan. Melati maju satu langkah, suaranya tenang tapi tegas, Pak Ardi, mohon tenang. Ini masih proses pemeriksaan. Tidak ada yang menuduh siapa-siapa. Tapi Ardi tidak mendengarkan semuanya. Begitu ia melihat salah satu polisi menoleh ke arahnya, tubuhnya seolah kehilangan keseimbangan. Tanpa sepatah kata, Ardi membalikkan badan. Berlari. Teriakan Melati memecah keheningan, Pak Ardi. Tunggu. Tapi Ardi sudah melesat ke arah pintu utama rumah sakit. Salah satu polisi langsung bereaksi, berlari mengejar. Yang lainnya memberi instruksi lewat handy-talkie. Lorong rumah sakit berubah menjadi panggung kejar-kejaran. Suara langkah kaki menggema. Suara peringatan dari pengeras suara rumah sakit terdengar samar-samar. Rini membeku di tempat. Melati menutup mulutnya, syok. Wulan, yang baru keluar dari ruang dokter, menatap ke arah suara dengan mata membelalak. Dia kabur, tanyanya tak percaya. Melati menjawab pelan, ya. Dan itu bisa berarti apa saja. Sementara itu, di luar rumah sakit, Ardi memacu motor tuanya secepat mungkin. Udara malam menghantam wajahnya tapi tak mampu menyejukkan pikirannya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi yang jelas, ia ingin menjauh. Dari rumah sakit. Dari polisi. Dari semua kemungkinan buruk. Bukan karena merasa bersalah atas Ayu. Tapi karena satu hal lain yang lebih gelap. Lebih tua. Lebih dalam. Ia takut. Takut semua kebohongan hidupnya terbongkar malam ini. Dan di rumah sakit, di balik pintu ruang periksa, Ayu sedang berbaring diam. Tangannya masih memeluk boneka kecilnya. Ia tidak tahu bahwa ayahnya sedang melarikan diri. Dan di luar, suara sirine polisi mulai meraung menembus langit malam. Sirine meraung keras di jalanan. Di bawah langit Jakarta yang mendung, dua sepeda motor polisi melaju cepat, mengejar sosok pria yang baru saja keluar dari rumah sakit dengan wajah panik. Ardi. Ayah dari Ayu. Ia memacu motor tuanya seperti orang kesurupan. Setiap tikungan ia lewati tanpa pikir panjang. Napasnya terengah, jantung berdetak lebih kencang dari suara mesin yang meraung di bawahnya. Ia tidak tahu tujuan. Ia hanya tahu satu hal, menjauh. Menjauh dari rumah sakit. Dari polisi.
Dari kemungkinan terburuk yang bisa mengungkap segala hal yang selama ini ia sembunyikan. Di sudut lain kota, di dalam kantor polisi sektor terdekat, panggilan dari rumah sakit sudah masuk. Tim patroli kedua disiagakan. Salah satunya ditempatkan di persimpangan yang kerap jadi rute pelarian. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, lampu motor Ardi terlihat dari kejauhan. Polisi langsung bergerak memblokade. Ardi melihatnya. Ia mencoba berbelok tajam, ban motornya sedikit tergelincir. Tapi ia masih bisa mengendalikan. Ia mendorong gas lebih dalam. 200 meter lagi. Tapi dari arah berlawanan, satu mobil patroli muncul. Ardi terjebak di tengah. Tak ada pilihan. Ia rem mendadak. Motor bergetar. Ia jatuh ke samping, tubuh terguling. Tapi ia langsung bangkit. Polisi turun dari kendaraan. Berhenti. Angkat tangan. Ardi menatap mereka. Wajahnya pucat, tubuh gemetar. Ia tidak melawan. Tangannya terangkat pelan ke atas. Dalam tatapan kosong, ia menyerah. Tidak karena ia merasa bersalah terhadap Ayu. Tapi karena semua yang ia sembunyikan, tak bisa lagi ditahan. Di kantor polisi, Ardi duduk di ruang interogasi. Lampu neon menyinari ruangan dingin berwarna abu-abu. Di seberangnya, seorang penyidik muda duduk dengan wajah datar. Tidak ada tuduhan. Belum ada. Yang ada hanya serangkaian pertanyaan. Kenapa Anda melarikan diri dari rumah sakit? Apakah Anda merasa takut akan dituduh? Apakah Anda menyembunyikan sesuatu, Pak Ardi? Ardi menatap lantai. Diam. Lalu ia mengangkat kepala perlahan. Suaranya serak. Saya pikir kalian ke sana karena saya punya utang. Penyidik mengernyit. Utang? Ya, saya banyak berutang, Pak. Sudah lama. Gali lubang tutup lubang. Kadang minjam tanpa jaminan. Kadang tanpa surat. Saya sembunyi dari mereka. Saya pikir rumah sakit sudah tahu dan saya akan ditangkap karena itu. Mata penyidik tak berubah. Jadi Anda kabur bukan karena takut disalahkan atas sakitnya anak Anda? Ardi menggeleng lemah. Saya, bahkan gak tahu dia sakit separah itu. Dia cuma bilang perutnya nyeri. Saya kasih salep. Bikin air rebusan daun sirih. Saya nggak bawa dia ke dokter karena saya nggak punya uang. Diam kembali memenuhi ruangan. Di rumah sakit, kabar tentang penangkapan Ardi sudah sampai. Tapi pihak sekolah dan psikolog belum memberitahu Ayu. Gadis kecil itu masih berbaring tenang di ranjang kecilnya, peluk boneka kesayangan, tatapan kosong ke arah langit-langit. Ibu Wulan duduk di samping tempat tidur. Matanya sembab. Wajahnya sayu. Tapi ia tetap di sana, menggenggam tangan kecil putrinya. Melati masuk ruangan dengan langkah pelan. Ia menunduk ke arah Wulan dan berbisik, Pak Ardi sudah diamankan. Polisi sedang menginterogasi. Wulan tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Dia bilang tidak tahu Ayu sakit? Tanya Wulan, suara nyaris tidak terdengar. Melati menarik kursi dan duduk. Dia tahu. Tapi dia pikir itu hal sepele. Dia tidak paham betapa berat rasa sakit yang dialami anaknya. Wulan menatap jendela. Dia melarang Ayu bicara. Dia bilang, itu agar kamu tidak khawatir. Wulan menghela napas panjang. Selama ini aku pikir dia pria yang kuat. Tahan banting. Ternyata dia cuma takut. Melati menatap ibu muda itu dengan empati. Semua orang bisa salah. Tapi anak-anak tidak boleh jadi korbannya. Beberapa jam kemudian, Ardi dipindahkan kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan dan klarifikasi dari pihak sekolah serta tim medis. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai pelaku. Hanya sebagai ayah, yang terlalu lama menyembunyikan kelemahan. Ia berdiri di lorong rumah sakit, dikelilingi dinginnya AC dan tatapan penuh tanya dari orang-orang yang dulu percaya padanya. Saat ia melihat Wulan, wanita itu tidak menjerit, tidak memukul, tidak menghardik. Ia hanya berkata pelan, jangan buat anak itu takut lagi. Di balik kaca ruang rawat, Ayu membuka mata dan melihat siluet ayahnya berdiri di pintu. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi ia tahu, dunia kecilnya sedang berubah.
Lorong rumah sakit terasa lengang. Jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Di balik jendela ruang rawat, Ayu sudah tertidur setelah diberikan obat penenang ringan. Napasnya pelan, wajahnya tenang, tapi hatinya belum tentu. Di luar, 3 sosok berdiri tanpa banyak bicara. Bu Rini, Ibu Wulan, dan Melati. Mereka menunggu. Bukan hasil medis, tapi penjelasan dari Ardi. Di ruangan kecil yang disediakan untuk diskusi, Ardi duduk dengan tangan gemetar. Ia tak lagi defensif. Wajahnya letih, seperti seseorang yang telah berperang terlalu lama dengan dirinya sendiri. Melati membuka percakapan dengan tenang. Pak Ardi, kami ingin mendengar dari sisi Bapak. Tanpa tekanan, tanpa asumsi. Ardi diam cukup lama sebelum mengangguk. Ia menarik napas panjang dan mulai berbicara. Saya, bukan ayah yang baik, katanya pelan. Saya coba kelihatan kuat di depan anak dan istri saya. Tapi sebenarnya, saya sudah tenggelam dalam masalah sendiri. Ia memandangi jari-jarinya, seolah berharap jawabannya ada di sana. Saya mulai pinjam uang sejak 2 tahun lalu. Awalnya untuk buka usaha kecil-kecilan. Tapi gagal. Saya malu cerita ke Wulan. Saya pikir, saya bisa nutup semuanya pelan-pelan. Tapi malah makin dalam. Utang makin numpuk. Saya mulai bohong. Katanya kerja lembur, padahal kabur dari penagih. Wulan menatapnya, tidak bicara sepatah kata pun. Ardi melanjutkan, ketika Ayu mulai mengeluh sakit, saya takut. Bukan takut karena saya bersalah, tapi takut karena saya nggak punya apa-apa buat bantu dia. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia bilang perutnya sakit. Saya nggak ngerti seberapa parah. Saya cuma kasih dia air rebusan, beli salep di warung. Lalu saya bilang, jangan cerita ke Mama ya, nanti Mama khawatir. Bu Rini menyela pelan, tapi dia bilang, ayah bikin aku sakit. Ardi langsung menunduk, menahan napas. Saya nggak tahu dia bakal ngomong kayak gitu. Mungkin karena saya yang kasih dia obat, saya yang larang dia cerita. Mungkin itu yang dia tangkap. Diam lagi mengisi ruangan. Melati mencatat sesuatu di buku kecilnya. Lalu menatap Ardi dalam-dalam. Pak, anak-anak tak selalu paham bagaimana mengungkapkan rasa sakit. Kadang mereka mencampur adukan siapa yang menyakitinya dengan siapa yang berada di sekitar saat rasa sakit itu datang. Ardi menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya berguncang. Tangisnya tak bersuara, tapi jelas ia sedang hancur. Di luar ruangan, Ibu Wulan berjalan ke jendela. Matanya menatap langit Jakarta yang gelap, tak berbintang malam itu. Dalam hatinya, semua yang diucapkan Ardi bukanlah kejutan. Ia sudah merasakannya sejak lama. Tapi mendengarnya langsung, tetap menyakitkan. Bu Rini mendekat. Apa ibu baik-baik saja? Wulan mengangguk lemah. Saya hanya merasa saya terlalu sibuk, terlalu percaya, terlalu diam. Sampai anak saya kesakitan dan saya nggak tahu. Melati keluar dari ruangan dan bergabung. Ia berbicara pelan, besok pagi, Ayu akan menjalani observasi lanjutan. Tapi secara medis, ia akan segera pulih. Yang lebih penting sekarang, adalah bagaimana kita memulihkan emosinya. Wulan menatap kedua wanita di hadapannya. Apa saya harus bawa dia ke psikolog? Melati mengangguk. Saya akan bantu prosesnya. Kita akan atur sesi terapi bermain. Dan, akan lebih baik jika Ayu tidak tinggal sendirian bersama Pak Ardi untuk sementara. Wulan menarik napas panjang. Dia ayahnya. Dan itu tidak berubah, kata Melati, tapi Ayu perlu ruang. Kita semua perlu memastikan bahwa tidak ada tekanan emosional tambahan padanya. Pagi harinya, saat matahari mulai naik perlahan, suasana di rumah sakit mulai lebih tenang. Ayu terbangun dan mendapati ibunya duduk di samping, tersenyum. Ayu tidak berkata apa-apa. Tapi ia tidak memalingkan wajah seperti hari-hari sebelumnya. Ia hanya menggenggam jari ibunya pelan. Itu cukup untuk membuat Wulan menangis dalam diam. Sementara itu, Ardi duduk di ruang tunggu. Ia belum berani masuk. Melati menghampirinya dan bertanya, Bapak ingin bicara dengan Ayu? Ardi mengangguk. Tapi ia tidak berdiri. Saya nggak tahu dia mau lihat saya atau enggak. Melati tersenyum lembut. Yang penting, Bapak mau belajar jadi lebih baik. Itu awal yang baik.
Sebelum pulang, dokter menyarankan Ayu untuk istirahat beberapa hari di rumah. Obat sudah diberikan, catatan medis lengkap disiapkan. Rini ikut membantu proses administrasi sekolah, memastikan semuanya tertangani. Wulan membawa Ayu pulang dengan mobil sekolah. Ardi menyusul di belakang dengan motornya, menjaga jarak. Di rumah, Ayu duduk di sofa, memeluk bonekanya. Ardi masuk perlahan. Ia berlutut di depan putrinya. Ayu, suaranya bergetar. Maafkan ayah. Ayah nggak tahu kamu sakit seperti itu. Ayah nggak mau kamu takut. Ayah cuma takut nggak bisa jaga kamu. Ayu menatap ayahnya. Lama. Tak ada kata. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya memeluk bonekanya lebih erat. Dan itu cukup menjadi tanda bahwa luka itu belum sembuh. Tapi, pintu untuk sembuh belum tertutup. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat, seolah waktu ikut menyesuaikan diri dengan suasana hati di rumah kecil keluarga Ayu. Wulan memilih cuti dari pabrik garmen tempatnya bekerja. Ia ingin berada di rumah, mendampingi Ayu sepenuhnya, meski itu berarti kehilangan penghasilan harian. Sementara itu, Ardi tidak tidur di kamar. Ia memutuskan untuk tinggal di ruang tamu, memberi ruang bagi istri dan anaknya. Ia tidak ingin memaksa kedekatan. Ia tahu kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Ayu belum banyak bicara. Tapi tanda-tanda kecil muncul. Ia mulai menggambar lagi. Awalnya hanya coretan tak beraturan. Lalu bentuk rumah. Matahari. Dan dua orang dewasa berdiri di samping seorang anak kecil. Wulan menyimpan semua gambar itu di map plastik. Setiap coretan adalah tanda bahwa luka Ayu sedang belajar sembuh, pelan-pelan. Melati datang 2 kali seminggu untuk sesi terapi bermain. Di setiap sesi, Ayu mulai membuka sedikit demi sedikit, bukan dalam kalimat panjang, tapi lewat cara ia bermain, cara ia menyusun boneka, dan cara ia menata warna. Anak ini tidak kehilangan rasa aman sepenuhnya, kata Melati setelah sesi ketiga. Dia masih punya pegangan, dan itu ibu. Wulan menggenggam tangan Melati. Saya takut saya gagal jadi ibu. Justru karena ibu takut, artinya ibu peduli, jawab Melati. Dan itu cukup untuk mulai lagi. Di sekolah, Bu Rini tidak berhenti memikirkan Ayu. Meski Ayu belum kembali, ia mulai membuat satu hal baru, buku emosi harian. Ia membagikan satu buku kecil untuk setiap guru di TK Mentari Bangsa. Di dalamnya, mereka diminta mencatat hal-hal kecil, siapa yang tampak murung, siapa yang diam tidak seperti biasanya, siapa yang menolak bermain. Bukan untuk menuduh, kata Bu Rini saat rapat guru, tapi agar kita tidak melewatkan sinyal-sinyal kecil dari anak-anak kita. Ide itu disambut hangat. Para guru sepakat bahwa mencegah lebih baik daripada menyesal. Bulia, kepala sekolah, menambahkan, anak-anak tidak selalu tahu cara bicara. Tapi tubuh dan sikap mereka seringkali lebih jujur dari kata-kata. Hari Senin, 2 minggu setelah Ayu terakhir masuk sekolah, Wulan memutuskan Ayu siap kembali. Pagi itu, Ayu mengenakan seragam sekolah dengan bantuan ibunya. Ia tidak banyak bicara, tapi tidak juga menolak. Di depan gerbang, Bu Rini menyambut mereka dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Ayu, bisiknya sambil membungkuk. Ayu hanya mengangguk pelan. Tapi saat masuk kelas dan melihat beberapa temannya menyapa, senyumnya muncul sedikit. Bu Rini hampir menangis melihatnya. Di kelas, Ayu tidak langsung aktif. Tapi ia tidak lagi menyendiri. Ia duduk bersama temannya. Ia ikut mendengarkan cerita. Ia mencoret-coret di buku gambar. Dan di sela-sela jam istirahat, saat semua anak sibuk bermain, Bu Rini mendekat dan bertanya, Ayu, hari ini perasaannya gimana? Ayu menjawab pelan, lebih baik, Bu. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Bu Rini, itu lebih kuat dari semua pelajaran hari itu. Ia mencatat di buku kecilnya. Ayu tersenyum. Dia bilang, lebih baik. Hari yang indah. Sore harinya, di luar gerbang sekolah, Wulan berdiri menunggu. Ketika Ayu keluar, ia langsung berlari kecil dan memeluk ibunya. Aku main, Bu, sama Dina dan Rara. Wulan mengelus rambutnya. Ibu bangga. Di kejauhan, Ardi berdiri di sisi trotoar, tidak berani mendekat. Tapi Ayu melirik ke arahnya, lalu melambai pelan. Ardi tidak bereaksi berlebihan.
Ia hanya tersenyum, lalu menunduk. Tapi matanya basah. Bukan karena sedih. Tapi karena ia tahu, harapan belum mati. Malam itu, di rumah, Ardi dan Wulan duduk berdua setelah Ayu tidur. Di antara mereka ada tumpukan kertas, tagihan, catatan utang, surat perjanjian pinjaman. Ardi menarik napas dalam. Aku nggak minta dimaafkan sekarang. Tapi aku ingin kita hadapi ini bareng. Wulan tidak langsung menjawab. Ia membuka satu dokumen. Menelusuri angka-angka dengan mata lelah. Kita ke konsultan keuangan minggu depan, ucapnya pelan. Ardi mengangguk. Dan setelah semua ini selesai, lanjut Wulan, kamu harus ikut sesi konseling keluarga. Ardi menggenggam tangan istrinya. Apapun. Asal aku bisa jadi ayah yang Ayu butuhkan. Wulan menatap matanya, lalu mengangguk. Mereka tahu, ini baru permulaan. Tapi untuk pertama kalinya, mereka berjalan ke arah yang sama. Bersama. Hari-hari berlalu, dan perlahan suasana di rumah Ayu menjadi lebih hangat. Ayu masih belum banyak bicara, tapi ia tidak lagi memeluk bonekanya sekuat dulu. Ia mulai tertawa kecil saat menonton kartun, mulai menceritakan siapa teman yang duduk di sebelahnya hari itu, bahkan sesekali memeluk ibunya tanpa diminta. Wulan kini bekerja paruh waktu, agar bisa lebih sering bersama Ayu. Sore hari, mereka berdua duduk di teras kecil rumah kontrakan, makan kue buatan sendiri sambil membaca buku cerita. Sementara itu, Ardi juga berubah. Ia berhenti menyembunyikan apapun. Ia mulai menulis semua pengeluaran dan utang yang belum selesai. Setiap malam, setelah Ayu tidur, ia dan Wulan duduk di meja makan, membahas langkah-langkah ke depan. Bukan lagi dengan nada tinggi atau saling menyalahkan. Tapi dengan tenang, perlahan, seperti orang yang sama-sama belajar menyembuhkan. Suatu malam, Ardi masuk ke kamar Ayu perlahan. Gadis kecil itu sedang mewarnai gambar rumah. Boleh ayah temani? Tanya Ardi. Ayu menoleh sebentar, lalu mengangguk. Ardi duduk di lantai, mengambil satu krayon warna biru. Kamu suka warna ini? Ayu menjawab pelan, itu warna langit. Ardi tersenyum. Langit itu luas banget, ya. Tapi kalau kamu lihat ke atas terus, bisa jatuh, loh. Ayu tertawa kecil. Aku nggak jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, mereka tertawa bersama. Ardi menatap putrinya dengan rasa syukur. Ia tahu, tawa kecil ini adalah jembatan. Mungkin belum kokoh, tapi cukup untuk memulai kembali hubungan ayah dan anak yang sempat retak. Di sekolah, suasana juga berubah. Bu Rini dan para guru kini lebih awas. Buku emosi harian yang dibuat Bu Rini mulai terasa manfaatnya. Setiap pagi, para guru mencatat perubahan kecil. Siapa yang datang lebih diam dari biasanya, siapa yang murung tanpa sebab, siapa yang tertawa lebih keras dari biasa. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadari. Bu Lia, kepala sekolah, memutuskan mengadakan pertemuan internal tanpa siswa maupun wali murid. Semua guru dikumpulkan di ruang rapat. Ia membuka pembicaraan dengan tenang tapi mantap. Teman-teman, kita sudah melewati satu peristiwa yang membuka mata kita semua. Kita tidak akan menyebut nama, tidak akan menyalahkan siapapun. Tapi saya ingin kita semua menyadari satu hal, suara anak-anak kadang tidak terdengar lewat kata-kata, tapi lewat diam mereka. Suasana di ruangan sunyi. Bu Rini menambahkan, anak kecil nggak selalu tahu cara bilang, aku takut, atau, aku sedih. Kadang mereka hanya memeluk boneka, menolak bermain, atau tidak mau berbicara. Dan tugas kita adalah mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Beberapa guru tertunduk. Beberapa meneteskan air mata diam-diam. Ibu Teresa, guru senior yang jarang bicara, tiba-tiba angkat tangan. Saya punya cucu, dan saya pikir saya kenal dia luar dalam. Tapi setelah ini, saya sadar mungkin selama ini saya cuma lihat dari luar. Pertemuan itu menjadi titik balik. Mereka mulai menyusun program pelatihan psikologi dasar bagi semua guru. Bekerja sama dengan Melati, sekolah berencana membuka sesi konsultasi rutin bagi siswa dan keluarga yang butuh. Tak ada yang ingin kejadian serupa terulang. Dan tak ada yang mau berpura-pura tidak tahu jika suatu saat ada anak lain yang menunjukkan tanda-tanda serupa. Beberapa hari kemudian, setelah jam pulang sekolah, Bu Rini melihat Ayu duduk di bangku kecil dekat jendela kelas. Buku emosi harian ada di atas meja.
Ayu sedang menulis, atau lebih tepatnya, mencoret-coret. Ketika Burini mendekat, Ayu menutup bukunya cepat. "Kamu nulis apa, Ayu?" tanya Burini dengan senyum. Ayu membuka sedikit bukunya dan menunjuk tulisan kecil yang berantakan. "Hari ini aku senang." Hanya 4 kata. Tapi cukup membuat Burini menahan air mata. Ia mengambil pulpen dan menulis di halaman berikutnya. "Burini juga senang hari ini." Ayu tersenyum. Dan hari itu, senyum seorang anak kecil menjadi cahaya paling terang di ruang kelas. Malam itu, Ardi duduk di lantai ruang tamu sambil membuka dompet kecil berisi nota-nota lama. Di sebelahnya, Wulan sedang melipat baju sambil mendengarkan cerita Ayu tentang kelas mewarnai. "Ayah bantu Kak Tika di taman tadi," cerita Ayu, "dia jatuh dan aku pegang tangannya." Wulan mengelus rambut anaknya. "Kamu anak yang baik." Ardi menatap Ayu, lalu berkata pelan, "Ayah janji mulai sekarang, ayah akan jadi ayah yang jujur. Gak akan sembunyi lagi." Ayu mengangguk kecil. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya tidak lagi takut. Tidak lagi bertanya. Dan di ruang tamu kecil itu, di bawah cahaya lampu seadanya, keluarga kecil itu sedang perlahan-lahan menjadi utuh kembali. Musim panas mulai mendekat. Di taman-taman kecil kota, bunga kertas mekar dengan warna cerah, seolah ikut merayakan sesuatu yang perlahan sembuh di banyak hati. Di rumah kecil keluarga Ayu, suasana terasa lebih damai. Tak lagi ada keheningan yang mencekam. Tak lagi ada langkah kaki yang takut salah. Hanya suara Ayu yang mulai sering tertawa, dan percakapan antara Wulan dan Ardi yang tidak lagi berujung saling diam. Ardi kini bekerja serabutan, membantu seorang teman membuka bengkel kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar sebagian cicilan utang. Dan lebih dari itu, ia punya waktu untuk pulang sore, makan malam bersama, dan membantu Ayu mengerjakan tugas mewarnai. Wulan kembali bekerja di konveksi dengan jam yang lebih fleksibel. Ia memilih shift pagi agar bisa menjemput Ayu setiap siang. Setiap malam, mereka bertiga duduk di meja makan. Tak perlu makanan mewah. Hanya nasi, lauk sederhana, dan cerita-cerita kecil yang membuat meja itu terasa penuh. "Bu guru tadi bilang aku rapi banget warnanya," cerita Ayu suatu malam. "Temenku sampai iri." Ardi terkekeh, "Wah, jangan bikin iri dong. Nanti mereka semua minta kamu ngajarin." Ayu mengangkat dagunya, "Ya kan aku pintar." Wulan mengelus kepala anaknya. "Kamu bukan cuma pintar, tapi juga kuat." Ayu tersenyum malu. Di balik tawa kecil itu, ada luka yang belum benar-benar hilang. Tapi juga ada keyakinan bahwa ia tidak sendiri. Di TK Mentari Bangsa, semester hampir berakhir. Burini dan para guru mempersiapkan pertemuan orang tua murid. Namun tahun ini berbeda. Bulia, kepala sekolah, memutuskan menambahkan sesi khusus di pertemuan akhir tahun, tentang mendengarkan anak. Tanpa menyebut nama atau kejadian apapun, Bulia berdiri di depan para orang tua dan berbicara dengan suara mantap. "Bapak Ibu, kita semua sibuk. Mencari nafkah, mengurus rumah, mengejar target. Tapi mari jujur. Berapa kali kita benar-benar melihat wajah anak kita ketika mereka pulang sekolah?" Ruang aula sunyi. Anak-anak tidak selalu tahu cara berkata, "Aku sedih, aku takut," atau "Aku butuh didengar." Mereka hanya diam. Atau menangis saat tidak ada yang melihat. Atau menggambar sesuatu yang kita anggap biasa. Beberapa orang tua mulai tertunduk. Di barisan belakang, Wulan duduk dengan napas pelan. Ia tahu, kata-kata itu adalah cermin. Dan ia tak lagi takut untuk bercermin. Burini melanjutkan dengan suara lebih lembut, "Terkadang, satu tatapan kosong dari seorang anak adalah teriakan paling keras yang bisa mereka buat." Setelah sesi usai, satu persatu orang tua keluar dengan wajah berbeda. Beberapa tampak murung. Beberapa terlihat berpikir. Tapi semua membawa pulang satu pesan, dengarkan lebih dalam. Wulan berdiri menunggu Ayu yang masih bermain di halaman. Tak lama kemudian, Ardi muncul dari arah parkiran, mengenakan helm setengah terbuka, masih pakai seragam montir. Ia melempar senyum, lalu berdiri di samping Wulan. "Gimana acaranya?" tanyanya pelan. Wulan menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Berat. Tapi perlu." Mereka tidak banyak bicara. Tapi kebisuan di antara mereka kini terasa damai, bukan canggung.
Ayu berlari menghampiri mereka, menggenggam tangan ibunya. Bu, boleh nggak nanti malam kita makan mie goreng? Kalau kamu bantu cuci tangan sebelum makan, boleh, jawab Wulan. Yeay. Ayu melompat kecil. Ardi tertawa, jangan lupa, ayah yang masak ya. Tapi jangan terlalu pedas, sambung Ayu cepat. Dan mereka berjalan pulang bersama, seperti keluarga-keluarga biasa lain. Bedanya, mereka baru saja melewati badai. Dan masih berdiri. Malam itu, Ayu tidur lebih awal. Di ruang tamu, Wulan duduk menatap layar ponsel, membaca artikel tentang inner child, tentang pola asuh, tentang bagaimana trauma masa kecil bisa berakar lama jika tak ditangani dengan lembut. Ardi duduk di sampingnya, membuka buku catatan utangnya. Ia menunjuk satu angka. Ini tinggal 2 bulan lagi lunas. Wulan mengangguk pelan. Setelah semua ini selesai, kita ikut konseling keluarga ya. Pasti, jawab Ardi cepat. Biar Ayu punya rumah yang tenang. Biar dia nggak harus menyimpan rasa takut di dalam boneka. Ardi menatap istrinya, matanya lembut. Aku janji. Di dalam kamar, Ayu menggeliat kecil dalam tidurnya. Tangannya masih memeluk bonekanya. Tapi kali ini, pelukannya tidak kaku. Wajahnya tenang. Dan di luar sana, dunia mungkin masih berisik, masih sibuk, masih penuh tuntutan. Tapi di rumah kecil itu, satu keluarga sedang belajar memulai kembali. Dengan mendengar. Dengan memeluk. Dan dengan tidak lagi saling menyimpan rahasia. Hari-hari berlalu dengan tenang. Ayu kembali menjadi bagian penuh dari kelasnya. Ia tertawa saat bermain, menyanyi saat berkegiatan, dan mulai berani berbicara di depan kelas. Tak ada yang pernah menyebut peristiwa yang lalu. Tapi semua orang tahu, ada sesuatu yang telah terjadi, dan lebih penting lagi, sesuatu yang telah diperbaiki. Bu Rini, setiap hari, masih membawa buku emosi harian. Ia menulis hal-hal kecil. Fanny tampak lebih tenang hari ini. Bayu enggan bermain, perlu diperhatikan besok. Ayu tertawa keras saat temannya jatuh lucu, sinyal baik. Buku itu bukan sekadar catatan. Tapi pengingat. Bahwa suara anak tidak selalu muncul dalam bentuk kata. Suatu siang, setelah jam pelajaran usai, Bu Rini mendapati Ayu duduk sendirian di sudut kelas, membuka halaman terakhir buku emosi. Di sana, ia mencoret-coret sesuatu. Sedang apa, Ayu? Tanya Bu Rini lembut. Ayu mengangkat wajahnya. Aku mau nulis kayak Bu Rini. Rini tersenyum. Mau nulis apa? Ayu menunjukkan tulisan kecilnya, huruf-huruf belum rapi, tapi terbaca. Hari ini aku bahagia. Bu Rini membacanya pelan. Itu tulisan yang sangat indah, Ayu. Ayu mengangguk. Aku pengen tiap hari bisa nulis gitu. Rini menatap anak itu dengan mata berkaca. Bu Rini juga. Di rumah, keluarga kecil itu juga mulai membangun rutinitas baru. Wulan kini selalu punya waktu untuk makan malam bersama Ayu. Ia tidak lagi terlalu sibuk dengan kerja dan lelah. Ia mendengar lebih banyak, bertanya lebih lembut, dan tidak terburu-buru menilai. Ardi sudah melunasi 2 utang besar. Ia masih jauh dari bebas finansial, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri. Ia mengantar Ayu ke sekolah setiap pagi, dan tiap malam, menceritakan kisah-kisah kecil tanpa perlu buku. Kadang tentang tukang bakso yang marah-marah. Kadang tentang seekor kucing yang duduk di jok motor bengkel. Ayu mendengarkan semuanya dengan mata lebar. Kadang menyela, kadang tertawa. Tapi yang pasti, ia merasa aman. Di sekolah, TK Mentari Bangsa menyelesaikan semester dengan sebuah acara kecil, piknik ceria di halaman belakang sekolah. Anak-anak membawa tikar kecil, bekal dari rumah, dan masing-masing diminta membawa satu benda yang mereka sukai. Ayu membawa bonekanya. Tapi tidak lagi dipeluk erat. Kali ini, bonekanya didudukan di sampingnya, diberi topi kertas, dan dipakaikan pita kecil. Ayu bahkan membiarkan teman-temannya meminjam sebentar. Bu Rini mengamati dari jauh. Ia tersenyum lega. Boneka itu, yang dulu menjadi tameng, kini menjadi teman. Sebuah simbol, bahwa Ayu telah melangkah lebih jauh dari rasa takutnya. Di akhir acara, para orang tua diundang untuk ikut bermain dan makan bersama. Wulan dan Ardi hadir, duduk di tikar kecil bersama Ayu.
Mereka makan nasi kuning buatan Wulan, minum teh botolan, dan tertawa seperti keluarga lain. Sebelum pulang, Ayu berlari ke arah Burini dan memeluknya erat. Bu, nanti kalau aku pindah ke SD. Burini ikut ya? Burini tertawa pelan, lalu berjongkok menyentuh bahu Ayu. Kalau kamu terus semangat seperti sekarang, Burini pasti selalu ada di sini, dalam hati Ayu. Ayu mengangguk, lalu berlari kembali ke orang tuanya. Di bawah matahari sore yang hangat, keluarga itu berjalan pulang. Tidak tergesa. Tidak menunduk. Tapi berdampingan. Cerita Ayu tidak pernah muncul di media. Tidak viral. Tidak jadi bahan gosip. Tapi bagi mereka yang terlibat, Burini, Bulia, Ibu Melati, Wulan, Ardi, itu adalah cerita yang mengubah cara mereka melihat dunia. Cerita tentang bagaimana satu kalimat kecil dari seorang anak bisa menjadi tanda bahaya. Tentang betapa pentingnya mendengar, meski suara itu lirih. Tentang bagaimana ketakutan, jika dipeluk dan tidak dihakimi, bisa berubah jadi keberanian. Dan tentang bagaimana, kadang, luka terdalam bisa sembuh bukan dengan obat, tapi dengan kehadiran dan ketulusan. Jika kamu sedang mendampingi anak, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai siapapun yang dewasa, ingatlah. Tak semua anak bisa berkata, tolong aku. Tapi mereka selalu menunjukkan. Jika kita cukup peduli untuk melihat. Jika kita cukup tenang untuk mendengar. Dan jika kita cukup berani untuk bertindak. Kisah Nyata Indonesia, terima kasih telah mendengarkan perjalanan ini. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, silakan bagikan agar lebih banyak orang tahu cara mendengarkan anak-anak. Cinta tak perlu sempurna, cukup tulus.